Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Rafa mulai rutin datang ke rumah setiap akhir pekan. Awalnya canggung, tapi perlahan anak kecil itu berhasil mencairkan segala kekakuan di antara kami. Senyumnya polos, tawanya lepas. Kadang aku merasa seperti melihat bayangan kecil ayah, tapi dalam versi yang belum menyakiti siapapun. Ibu pun mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ia membuatkan makanan kesukaan Rafa, bahkan membacakan cerita sebelum tidur saat bocah itu ketiduran di sofa. Entah dari mana datangnya kekuatan itu. Mungkin dari Allah yang maha lembut, yang menjaga hati ibu tetap hangat meski berkali-kali diuji. Suatu malam, setelah Rafa pulang, aku memberanikan diri bertanya pada ibu. Bu, ibu benar-benar udah ikhlas ya? Ibu tersenyum, matanya menatap langit-langit kamar. Ibu belum sempurna ikhlas, tapi ibu belajar. Ikhlas itu bukan berarti kita nggak merasa sakit, tapi memilih untuk nggak membalas sakit itu dengan luka yang baru. Aku mengangguk pelan, kata-kata ibu selalu punya cara menenangkan hatiku, bahkan ketika pikiranku masih kacau. Sampai kemudian, sebuah kabar datang, kali ini dari ayah. Ia datang ke rumah, sendirian. Wajahnya lelah, matanya sembab, dan tak ada lagi kehangatan seperti sebelumnya. Aisyah, minta cerai, katanya dengan suara berat. Dia dapat tawaran kerja di luar negeri, gak bisa bawa Rafa, dan dia gak mau bawa Rafa. Aku dan ibu terdiam. Lalu Rafa gimana? Tanyaku hampir berbisik. Ayah, ayah pengen dia tinggal sama kalian. Ibu kamu, kalian lebih mampu jaga Rafa daripada ayah, katanya lirih. Ibu terdiam cukup lama sebelum berkata, kamu serius? Ayah mengangguk, aku udah gagal jadi suami, dan aku rasa aku juga gagal jadi ayah. Tapi aku harap Rafa nggak harus kehilangan semuanya. Air mata turun di pipiku tanpa izin. Rafa, adikku yang tidak pernah minta dilahirkan dalam cerita yang berantakan ini. Aku menatap ibu, menunggu keputusannya. Tapi ibu hanya menunduk. Mulutnya bergerak perlahan seperti sedang berzikir. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, bawa dia ke sini, besok. Ayah mengucapkan terima kasih berulang-ulang, lalu pergi dengan langkah gontai. Malam itu aku termenung lama. Aku menulis lagi di buku harianku. Kata-kata yang selama ini hanya bergema dalam hati. Terkadang yang Allah beri bukan sesuai harapan kita, tapi sesuai kekuatan kita. Aku dulu berharap keluargaku utuh. Ayah dan ibu tetap bersama, tidak ada air mata, tidak ada perpisahan, tapi itu semua tidak terjadi. Dan sekarang Allah justru memberiku adik kecil untuk kujaga, seakan berkata, kamu kuat, kamu mampu. Hari-hari pun berubah. Rafa kini tinggal bersama kami. Ia tidur di kamar kecil di samping kamarku. Ibu menyekolahkan Rafa ke TK terdekat. Aku mengantar dan menjemputnya setiap hari. Ia suka menceritakan hal-hal kecil yang ia pelajari. Huruf hijaiyah, lagu anak-anak Islami, dan cerita tentang Nabi. Suatu malam, Rafa bertanya padaku, Kak, kenapa rumahku beda dari dulu? Aku terdiam, lalu menjawab belan, karena sekarang Allah pengen Rafa punya dua orang yang sayang banget sama Rafa di sini. Allah baik ya? Aku tersenyum, baik banget. Rafa tertidur di pangkuanku, dan aku menatap langit malam dari jendela, sambil membatin. Mungkin Allah tidak beri kita jalan yang mudah, tapi Dia beri kita hati yang kuat untuk tetap melangkah. Dan aku percaya sekarang, meski hidup tak selalu sesuai keinginan, Allah selalu tahu cara terbaik untuk menguatkan hambanya. Aku pernah merasa kehilangan segalanya, tapi ternyata kehilangan itulah yang membentukku menjadi lebih kuat. Terima kasih ya Allah untuk satu ujian di antara ribuan nikmat. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.